Pak Paul. Belum. Oh sebentar, sorry nih. Saya mau, iya lanjut silakan. Gimana Pak? Kalau itu bagus, bagus. dilampiaskan aja dulu Pak. Udah bagus, sudah. Oh, udah bagus. Ya. Oke. Ya, gini Pak, bicara sama Pak Paul ini buat saya seperti hidup bermain curang gitu Pak. Gitu. Itu bermain curang. Maksud lo? Wah, ini tuduhan serius ini. Tuduhan enak ini Pak. Tuduhan enak. Gitu. Jelasin. Yang datang ke sini banyak yang main curang harusnya. Harusnya ngerti kalau kita lagi curang gitu. Iya. Gini saya kalau ngajak orang datang ke sini susah Pak. Tapi kalau keluar sana, yang keluar dari mulut saya ya dari sini, termasuk dari omongan Pak Tobing loh. Orang jadi ngerti gitu. Oh, ya sudah ya bagaimana mau ngajak ke sini susah, tapi cuma copy paste saja omongan di sini ya orang lain punya pertanyaan jadi terjawab gitu Pak. Ya itu intermezzonya Pak. Intermezzo. Gini pertanyaan saya ada dua hal gitu Pak. Soal yang disebut jawatan gitu kan. Kan dibilang rasul nih Pak. Apakah apa sih parameternya rasul gitu, dan apakah memang masih eksis itu rasul gitu kan? Terus Pak Paulus sendiri suka bilang Nabi 26 nih, Nabi suara kenabian. Terus ya mungkin saya lebih bisa terima bilang ada fungsi Nabi gitu, tapi fungsi rasul apakah masih ada gitu kan? Terus Pak Paul itu menjelaskan sesuatu kan memang ada step-stepnya gitu, dibilangnya apa ya, saintifik lah gitu ya. Nah, saya lihat ada beberapa kesempatan lah, saya lihat 2 video gitu kan, Pak Paul pasti tahu lah namanya Pak Dharma Pongrekun gitu kan, dia menjelaskan bilang, ini lompat-lompat gitu yang dia punya gitu. Ya dia kan, ya posisinya itu bukan didapat dengan mudah, tapi dia pasti sudah punya logika induktif-deduktif lah. Dan pesan yang dia sampaikan di video-video lain, ya walaupun lompat tapi ya masuk akal, ya masuk bisa diterima gitu. Ya pesan dia juga nyampe gitu. Jadi maksud saya, Rasul itu masih ada, atau terus yang kedua, parameternya Rasul itu apa, terus Nabi itu parameternya bagaimana? Ya seperti itu Pak. Ya, ini kalau kita baca dalam Efesus 4, ya ada Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar ya. Kita buka aja ya, Efesus 4 ya. Ini banyak orang menyalahartikan ini ya, Efesus 4 ini ya. Cuman kita nggak bisa cerita panjang, cuman ini kan kita buat pengetahuan aja ya. Dalam Efesus ya, dan ialah yang memberikan para rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. Tujuannya apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan komunitas Kristus. Saya ganti ya, karena tubuh Kristus yang dimaksud adalah sebuah, itu kita lah komunitas, inilah tubuh Kristus. Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak Allah tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Maksudnya adalah tubuh Kristus itu ya. Saya nggak ngerti kenapa Pak Budi Asali kemarin menafsirkannya bahwa Yesus itu miskin. Saya jadi bingung kemarin itu loh. Oh jadi tafsirnya Yesus itu miskin, gara-gara nggak punya rumah loh. Jauh sekali artinya. Nah, itu donasinya kemana saja itu. Sak miskin-miskinnya saya, donasinya 20 miliar di sini saudara. Nggak mungkin saya kere, saudara. Nggak mungkin donatun lantarin saya. Sekalipun tidak pernah saya sentuh. Ini saya loh. Apalagi Tuhan Yesus, saudara, bayangin. Ya kan, kemana-mana jalan diikuti 5.000 orang. Untongan begitu. Masa sekere itu Tuhan Yesus. Kadang ngawur juga ya orang nafsirkan ayat Alkitab ya. Itu ya. Tujuannya ada rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, itu kutunya adalah untuk komunitas kita ini jadi komunitas yang sehat. Intinya begitu ya. Nah, itu secara bebas saya tafsirkan. Lalu rasul, bedanya rasul apa? Saudara, rasul ini kan dari kata apostel atau utusan. Di dalam pemahaman konteks itu, rasul adalah orang-orang yang buka jalan, saudara. Membuka jalan untuk
pembangunan komunitas. Bikin komunitas. Nah, bahasa kasarnya bikin gereja, bikin jemaat. Ya. Lalu setelah jemaat itu bertumbuh, nanti kan ada benar salah, ada yang masih berdosa, ada yang apa gitu kan. Maka diperlukanlah seorang nabi untuk membedakan benar dan salah. Harus ada orang yang punya karunia kenabian yang bisa melihat benar salah itu dengan jeli, dengan cermat. Itu ada setiap dalam komunitas kita selalu ada orang yang punya kenabian yang membedakan benar dengan salah dengan cermat. Ada orang yang sok membedakan benar dengan salah tapi dia nggak cermat, akhirnya menghakimi. Itu namanya nabi kemplu. Tapi kalau nabi yang benar, dia bisa membedakan benar dengan salah dan itu nanti bisa membangun, bukannya menghancurkan, ya, bukannya menghancurkan, melainkan mengkonstruksi, membangun. Waktu dia cerita benar salah, kayak kita ini kan, kita cerita benar salah, lalu kita bangun. Lalu yang benar seperti apa? Kita contoh ini. Itu ya, itulah nabi. Lalu ada penginjil. Ya, namanya penginjil itu adalah para pemberita dan pemberita, ya kan? Ini adalah orang-orang yang fasih bicara seperti apologet, ya, yang mengajar praktis, ya kan? Pengajaran praktis sehari-hari. Ya kan, dia ngajak-ngajak orang buat masuk ke dalam komunitas. Ya kan, dengan omongan ngundang. Baik dengan omongan, yuk kita minum teh di situ yuk kita ini, itu namanya penginjil. Atau dia langsung ngomong cerita firman Tuhan. Itulah para pemberita Injil, baik orang-orang yang ngajak-ngajak maupun orang-orang yang benar-benar memberitakan Injil teriak-teriak. Kayak saya dulu di terminal ya teriak-teriak. Ya, biasanya orang ini adalah public figure, orang-orang yang public figure attract people, orang-orang yang attract people gitu ya, bisa public figure salah satunya, atau orang-orang yang, kalau orang gereja ini kan suka orang yang baru bertobat, ustadz besar, lalu dimasukkan, lalu dia disuruh khotbah, nah itu ya maksudnya begitu ya, salah, nggak boleh ya, itu namanya jualan kalau gitu. Tapi banyak cara ya untuk memberitakan Injil. Kalau kita dengan berdiakonia, ya kan? Diakonia kan apa? Kabar sukacita Injil kan? Nah, gembala ini yang nanti yang merawat. Ya, rasul yang merintis. Setelah rasul ini selesai dengan tugasnya, dia pergi ke tempat lain, diserahkan kepada gembala untuk merawat. Ya kan? Yang ngomong, bukan nabi yang rawat, gembala. Karena kalau yang rawat nabi, Anda nanti kepahitan semua. Saat ini selama 3 tahun Anda dirawat oleh seorang nabi, saudara. Sehingga kalau saya nggak urusan dengan hatimu, saudara, saya urusannya dengan kamu benar salah, bukan menghakimi, tapi harus dibenerin dulu konsep-konsep di kepalamu, kudu tak pangkas dulu semuanya dengan suara kenabian, sehingga Anda akan melihat di sini hitam putih itu clear banget. Nah, makanya Jibril ya menginstruksikan kepada saya, lisensinya dicabut buat misu-misu. Nah, kamu sekarang jadi gembala. Ingat waktu saya diwawancara sama DW, koran Jerman, sudah tujuanmu sudah tercapai. TV One juga ya Balkis, apa yang kamu lakukan? Ya saya kembali mengajar, kembali mengembalakan. Kadang-kadang kita harus kembali ke sini ya, jadi pengembalaan. Lalu kemudian ya karena karunia saya adalah karunia kerasulan. Sehingga saya harus bisa mengajar juga, mengajar Anda. Makanya kita punya kelas evangelis, apologetik, sampai kelas Hagios Bible College. Tetapi saya harus berikan ini, ya saya harus pilih, harus cari Anda yang punya karunia gembala, ya Anda yang punya karunia. Seharusnya kita punya beberapa karunia gembala. Sayang, nggak loyal dengan komunitas. Nggak bisa, saudara. Seorang gembala harus loyal dengan komunitas. Dia harus pilih. Dia harus korbankan sacrifice-nya dia. Antara bisnis, ya, atau komunitas, antara politik dengan komunitas, dia harus loyal dengan komunitas, baru dia bisa jadi gembala. Sekalipun dia bisa sambil berbisnis, dia bisa sambil berpolitik, tetapi dia harus loyal dengan komunitas, dia harus melayani komunitas. Nah, itulah gembala, punya hati untuk gembala. Gitu ya. Nah, terus nanti saya juga tentukan siapa yang jadi penginjil, yang orang-orang yang berbakat ini untuk menginjil.
ya kan? Saya harus tentukan. Terus saya ajari, saya latih dia untuk mengeluarkan bakatnya dia untuk attract people. Saya seorang rasul itu melatih gembala, melatih penginjil, dan melatih para nabi. Makanya saya bikin sekolah profetik. Kamu ikut profetik belum, student? Belum ya? Ah, belum. Kapan, Pak? Nah ini Bu Marta nih ikut profetik nih, ikut nih. Makanya saya bilang sudah gila belum Bu? Karena nabi-nabi itu biasanya gila, saudara. Nah, kalau sudah lulus profetik, biasanya Anda gila atau setengah gila, atau Anda tambah waras, sembuh dari gilanya. Ya kan, kalau Anda tidak ikutin anjuran saya di kelas profetik, jamin Anda jadi edan. Profetiknya edan, saudara. Delusi waham, kerungunan schizofren. Tapi kalau Anda ikutin kelas profetik, nanti kamu sembuh dari kegilaanmu, dan Anda bisa mengeluarkan suara kenabian dengan waras. Lalu ada orang yang mengajar. Saya lagi cari orang-orang siapa yang bisa mengajar ya, kayak Pak David ini kan bisa mengajar, ya kan? Titen, teliti, ya kan? Kalau ngajar itu bagus, satu-satu tab, ya Pak Sumantri tab. Itu sudah saya bidik jauh-jauh hari, saudara. Ini orang-orang siapa yang punya karunia mengajar yang bisa menjelaskan dengan detail ya, yang sabar ya. Saya cari, saya kader, saya harus bidik, saudara ya. Begitu ya. Nah sekarang kita ceritanya Rasul dengan Nabi versimu tadi, saya tahu bukan di sini. Rasul dan Nabi versimu itu ada di sini, saudara ya. Rasul dan Nabi. Sebetulnya Nabi dan Rasul ya, saya balik dulu ya. Nabi dan Rasul. Nabi itu bernubuat. Yesus, Mesias akan datang ya, bukan Yesus, Mesias akan datang. Rasul memberitakan Mesias sudah datang. Dari mana definisi itu? Ini definisi saya sendiri. Karena lihat di dalam perjanjian lama, semuanya ceritanya nabi-nabi. Lihat perjanjian baru, semua ceritanya rasul-rasul. Walaupun ada rasul yang punya karunia kenabian ini tadi, ya. Tapi kalau kita cerita konteks perjanjian lama, perjanjian baru, nabi ini ada di dalam PL, rasulnya ada di dalam PB. Rasul-rasul ada yang punya karunia kenabian kuat seperti Paulus, Barnabas, dia punya karunia kenabian. Petrus enggak, ya. Tidak selalu rasul adalah nabi, saudara. Karunia kenabian tadi ya. Petrus itu lebih penggembalaan, dia seorang gembala. Dia ngomong orang. Makanya dia lebih kompromi, sama benar salah dia lebih kompromi. Kalau Rasul Paulus, karena dia punya karunia kenabian, dia nggak kompromi dengan benar salah. Diomelin Petrusnya, Markusnya juga diomelin kan. Harus jelas nih, masalah moral harus jelas, hitam putih. Gitu ya. Nah, mana posisi Anda? Saya bukan seorang nabi, karunia kenabian yang kuat, tapi saya karena seorang rasul, otomatis saya menjadi nabi. Karena seorang rasul, saya otomatis jadi gembala. Saya seorang rasul otomatis. Nah, ketika saya merintis komunitas di Indonesia, udah jadi, sekarang saya sedang membidik siapa yang bisa mengembalakan. Nggak mungkin saya. Saya hanya membangun komunitas ini. Dan saya harus menentukan siapa yang akan mengembalakan kamu yang ada di Indonesia. Sedangkan saya sedang membangun komunitas di Eropa, nanti saya harus tentukan siapa yang akan mengembalakan di Eropa. Karena saya seorang rasul. Karunia saya adalah karunia kerasulan. Bukan rasul yang ini, tapi rasul yang di sini nih. Definisi yang di sini ya. Karena saya seorang church planting. Saya selalu pergi kemana, saya bikin komunitas. Saya di Palembang bikin komunitas, saya pergi di Salatiga, saya bikin komunitas. Ya, saya punya komunitas ya, dan anak-anak sekolah minggu. Saya kalau bikin komunitas, saudara, kalau di Indonesia itu paling gampang dia dari sekolah minggu. Ya, karena saya guru sekolah minggu, saya sangat pandai ngajar sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu kalau diajar sampai saya tuh sampai terpingkal-pingkal, saudara ya, dan nempel sama saya tuh, pasti nempel sama saya. Jangankan orang anak saya aja nempel sama saya kok. Ya, karena itu karunia, ya, karunia. Nah, saya ada di sini. Saya harus menentukan untuk komunitas kita ini, nabi penginjil gembala pengajar untuk komunitas di Indonesia. Dan saya sedang membidik, makanya saya bikin semua kelas itu saya bikin dengan urutan-urutan supaya Anda menemukan posisimu di mana. Tetapi yang kamu tanya kan ada di sini sekarang. Nabi itu bernubuat Mesias akan datang, semua nabi. Makanya Yesus tidak bisa disebut nabi, saudara. Dan Yesus tidak pernah berkata, aku adalah rasul, nggak pernah.
Karena Yesus adalah berita yang dinubuatkan oleh para nabi. Yesus adalah berita yang dibawa para rasul bahwa dia sudah datang. Jadi Yesus itulah berita itu sendiri. Ya, Mesias itu sendiri. Jadi nggak ada Yesus berkata aku adalah nabi atau aku adalah rasul. Walaupun Ibrani mengatakan dia adalah rasul ya, Ibrani 7 kalau nggak salah ya. Tapi rasulnya apa? Rasul dalam makna definitif, bukan proper name. Definitif bahwa dia adalah utusan sang firman itu kan. Karena firman itu kan diutus oleh Bapa, firman yang keluar dari mulut. Oh, oke. Nah, itu loh. Oke. Gitu ya. Anggap. Nangkap. Terus tadi yang kedua tadi apa tadi kamu bilang? Ini fakta analisa ya. Mengapa saya selalu bilang si Dharma Porengkun itu salah? Mungkin dia punya fakta-fakta data yang A1, saudara. Tentu saja karena dia jenderal, dia punya data mungkin lebih banyak dari saya fakta datanya dia. Ya, satu, dia punya data satu, tapi ada yang fakta sampah. Istilahnya kalau di dalam dunia intelijen, garbage in, garbage out. Kalau kamu datanya sampah, ya outputnya kamu juga sampah, gigo. Ya, garbage in, garbage out. Ya, itulah gigolo itu kan, sampah. Infonya sampah semua, garbage in, garbage out. Tapi Dharma Porengkun, kita asumsikan dia punya A1, saudara. Tapi ingat, setelah ada data, kamu harus punya mesin analisa. Sebuah mesin processing. Masalahnya Dharma Porengkun, mesin processingnya ya masih Pentium 1. Saya mesin processingnya udah Core i7 yang terakhir. Walaupun wah, serius ini omongan, Pak. Dharma Porengkun punya informasi 1000 data. Saya cuma punya 500 separuhnya. Tapi karena mesin processing saya itu kelas 1, maka saya yang keluar prosesnya ini akan menjadi apa? Kualitasnya luar biasa. Sedangkan Dharma Porengkun yang 1000 tercecer semua karena mesin analisa dia keceret semua yang dianalisa. Saya bisa tak upgrade. Bahkan saya bisa melakukan forecasting karena saking punya saya itu hebat sekali. Bisa multitasking dan saya bahkan bisa bisa membuat data ini ya, mengintegrasi data ini. Mengintegrasi menjadi sebuah fakta baru. Dia nggak bisa. Dia cuma punya slot-slot lama. Slot-slot lamanya dia apa Porengkun itu? Paus, Antikris, Amerika, Antikris, ya kan? Terus apa lagi? Freemason, Antikris. Slot-slot lamanya dia ini. Data apapun masuk dia akan di slot oleh 3 ini. Dia lupa ada Islam, ada Cina, ada, ya kan? Cina posisinya di mana? Nggak pernah bahas Cina. Dia bahasnya selalu Paus Antikris, Amerika Antikris, Freemason Antikris. Kekuatan jahat. Padahal coba berapa banyak korbannya gereja Katolik, berapa banyak korbannya Amerika, berapa banyak korbannya dari Freemason. Gereja setan, ya kan? Gereja setan. Tapi coba Islam, berapa banyak korbannya Islam? Dari pertama Islam hadir sampai dengan hari ini. Kenapa dia tidak pernah sentuh itu? Karena data processing dia lemot, cuma tiga apa namanya? Parameter. Sementara saya, karena saya saya Core i7 yang terakhir, Core i7 yang mutakhir, yang paling terakhir, saya nggak tahu dia, pokoknya paling mutakhir. Saya punya semua processing itu ada di dalam kepala saya. Walaupun data saya tidak sebanyak Dharma Porengkun, tetapi saya cukup punya separuh saja, saya akan bisa punya data, punya hasil kualitas yang 100 kali lipat lebih daripada Dharma Porengkun. Karena parameter saya banyak. Paham. Ya, penting. Ya. Iya. Wah, Pak. Iya. Iya, cuma itu yang diulang apa? Iya, kamu dengar pengajaran Dharma Porengkun mau ada gejala apapun diulang-ulang itu terus, itu lagi. Coba di sini. Wah, dari A sampai Z kita bisa membalik lagi, bisa kemana-mana lagi. Kalau komunitas ini kan.
Nah, kalau Dharma Parengkun dari zamannya khotbahnya Petrus Agung New Age Movement tentang Freemason, ya, Nimrod, New Age Movement itu ya, bolak-balik khotbahnya Dharma Parengkun itu dihasilkan dari itu New Age Movement. Paradigmanya Parengkun itu tahun 90-an. Lalu dia mencari data untuk dicocokkan dengan tahun 90-an. Jadi cocokmologi dia itu. Beda dengan kita di sini. Saya belajar, saya tarik sepanjang seluas-luasnya, ya, karena saya punya kapasitas untuk itu. Dan Parengkun dia nggak mau upgrade, salah dia sendiri. Dia masih terjebak di dalam New Age Movement tahun 90-an. Oh, buat saya New Age Movement 90-an sudah saya tinggal. Logika dia tuh masih logika yang deduktif induktif kamu bilang tadi. Logika saya sudah postmodernisme. Ya kan? Kamu bilang logika deduktif induktif kan punya apa tadi bilang kan? Saya sudah postmodernisme. Wah, ya udah jauh. Ya kan? Bagus ya? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Banyak, Pak. Wah, jadi tambah curang nih saya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Baru